wah ini di Jakarta kok hidupnya gini-gini amat ya gitu. Sebenarnya iku sing garae mecut wah iki kudu iso luweh menyejahterakan mereka maneh gitu. Sebenarnya ngono sih. Ininya gini, buat teman-teman yang iki ya apa jenenge sing ndek Malang ya. Gimana caranya? Wah, gimana caranya kalian pede, tetap semangat, tetap harus berjuang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu kembali di podcast yang paling keren sak dunyo akhirat. Pokoknya dikeren-keren lah, masih kurang keren. Oke, ini perdana tapi sudah kesekian kalinya. Malang Good Work. Nah, ini jenenge podcast rek. Mbok bahasa Indonesia ini monggo cara tak terjemahno pokoknya apa-apa nang Malang ki kudu oke pokoknya. Kerjone sak sembarang kali re. Oke, edisi yang keberapa ini? Kesekian ini kita akan menghadirkan narasumber yang cukup keren dan fenomenal di bidang kreatif, bidang aplikasi dan IT. Oh iki. Tapi aku dikancani ambek host. Bos kuwi gonta-ganti ae partner kuwi. Mas Donis. Mas kira sama copot Mas. Wah, dicopot ta? Ora ono polisi ta ngene iki. Copot. Iya. Oke. Mas Donis ini partner saya hari ini. Semoga bisa memberikan suasana puasa yang tinggal beberapa hari. Oh, siap. Kok ojo-ojo awake dhewe iki gak poso. Poso Mas. Delok lambeku iki putih kayak ini. Oke, kita punya narasumber langsung saja. Ini dia, Mas Arya Pradana. Mas, salaman. Halo Mas. Salah paham. Arya. Oke. Ya, Arya. Siap. Mas Arya sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat sak kabeh ya. Kabeh Mas. Anu ya, keuangan juga. Alhamdulillah. Sehat sekarang itu intinya adalah sehat lahir batin. Lahir tok gak cukup. Soalnya awake kesuwen menghadapi pandemi Mas. Kehidupan menjadi ya enggak rumit sih. Harus dituntut lebih inovatif dan kreatif. Nah, ini sekarang kita ada di apa Mas ya? Aplikasi Mas ya ranahnya kalau di bidangnya Mas Arya ini. Iya, jadi kalau saya dulu dari tahun berapa? 2013 sampai sekarang di aplikasi software development sama di kebetulan yang baru-baru ini baru sebulanan ini kita lagi bikin satu startup. Terus kalau kemarin full 2020 sampai 2021 juga ada di digital marketing juga gitu sih. Oh, sih luar biasa rek. Sektor industri kreatif kali ini adalah bidang aplikasi, IT, startup dan kawan-kawannya. Ya apa biodata, CV dan ya perjalanan karirnya Mas Arya. Sampeyan waca Mas. Iku kertas iki bulet ya Mas iki Mas. Siji ae sing paling keren. Ya pokoknya sing paling keren iki jenenge Arya Pradana Mas. Oh iya iku. Pokok narasumber CV-ne iki tebel, iki megelno. Soale prestasine wakeh terus mesti awake dhewe tambah bingung. Nah iya Soale iku. kepinteran wong. Gak apa-apa. Langsung ae kok jelas. Critakno Iya, Mas Arya. Mas Arya dhewe. Oke, Mas Arya ini komisioner at Flu ID Jakarta lho rek. Asline sampean Malang Mas yo? Malang Mas. Oh iki Mas Arya Malang kanjene boy Mas. SMA telu biyen Mas yo. Iya, sama dulu. Terus ke ini pendidikannya Mas Arya ini Institut Teknologi 10 November. Itu S1-nya Mas ya? Iya, SIG nih Mas. ITB ini S2. S2 ITB nih. MBA, Master of Business Administration, Entrepreneurial Studies. Luar biasa. Alas Bu Mas sampean dhewe pek pintere wis. Iki jos pokoke. Ada Flu ID komisioner dari Desember 2020 sampai saiki Mas ya? Iya Mas. 5 bulan perjalanan ini. Terus founder dari Inbas Kreatif 2020 sampai sekarang. Iya, lu jake.
DOT Indonesia, Chief Operating Officer and Co-founder. Lho, yo pore iki tambah dawa nang gini. Wis, Bu. Oke, Mas Arya, langsung saja. Pertanyaannya adalah, iya apa, Mas? Apa masa depan yang ada di depan mata ketika jalur aplikasi atau startup ataupun yang ada di bidang Mas Arya ini? Kira-kira dari sekian industri kreatif, peluangnya yang lebih menarik dari aplikasi dan startup ini seperti apa kalau kita berbicara sekarang dan kedepannya? Oke. Monggo. Iki sambil jauhan atau Malahan kau. Jadi gini Mas, lek teko 2020 pas corona iku aku wis ndelok dengan adanya corona iki bakal apa jenenge awareness soal software, soal internet, sosial media itu bakal munggah ngono. Nah, berarti kan prospeknya di software itu juga munggah, terus nang digital marketing itu juga munggah ngono. Nah, kalau secara prospek project base ataupun bisnis lek tak prediksi 2021 ini puncaknya. Nanti 2022 begitu sudah banyak kompetitor dan lain-lain baru mulai agak sulit bersaing. Cuman ada satu opportunity yang masih everlasting terus ada, golek talent iku wangel Mas. Jadi golek misalkan lek nang IT ya kita cari anak-anak lulusan SMK ataupun lulusan universitas masih sing wis universitas bermerek ya. Iku ketika masuk industri juga masih belum siap. Nah, itu sih. Jadi makanya boyok apa carane ya apa namanya itu bisa jadi peluang bisnis juga, entah bikin semacam apa jenenge iku kayak kursus sebelum lebu perusahaan ngono juga bisa gitu sih. Berarti itu lebih sih. Spesifiknya startup yang Mas Arya jalankan ini apa, bidang apa Mas? Maksudnya ini masuknya ke sektor yang akan diambil peluangnya itu di wilayah apa? Kalau sing startup sing nang perusahaanku iki di payment gateway Mas, di bidang apa fintech lah ya. Payment gateway itu jadi middleman antara bank terus third party dan lain-lain sama end user gitu sih. Iya. Ngono sih Mas. Menarik. Padahal sakjane apa Mas? Gak ada iku kan iso ya. Yo iso. Cuman biasanya lek enggak ono iki. Ini yang menarik. Misalkan kita sebagai apa ya, misalkan kayak duwe cafe, duwe apa-apa atau duwe apa online store ya, online store web ngono. Untuk ngurus langsung ke bank satu-satu itu kan juga makan secara birokrasi, secara cost. Nah, daripada gitu ya mending kita sediakan satu service yang menjembatani itu gitu sih. Iki menarik Mas. Sama kata tak opo. Sadurunge aku mau lebih fokus. Iki aku tertarik iki, Pak. Kira-kira teko sampean ini tertarik ya apa dari apa yang disampaikan Mas Arya ini? Dunia digital ini memang baru bagi saya gitu Mas. Jadi mungkin Mas Arya ini suruh cerita dulu aja. Wes cerita kedua kenal. Iya. Iya. Sama di saya. Penikmat yang baik. Iya. Keliru ya ini. Oke. Saya bersama host 2 Mas Doni menjadi penikmat yang baik. Sik Mas, tak terus Mas. Oke, monggo Mas. Iki kan dianggap tidak lama muncul atau bisa jadi juga baru ya. Apa strategi seperti itu. Ketika saya misalnya yang akan punya usaha online misalnya, lalu saya tidak punya pengetahuan tentang bisnis yang startup yang sama jalankan itu, karena secara mungkin aku iki wong tradisional, rohku iki yo kok ya langsung tak urus dhewe misalnya nang bank terus ngurus apa Mas. Lah iki aku balik nang sampean, mestine banyak sekali orang-orang seperti saya menurut sampean. Kenapa berani mengambil satu langkah untuk berada di middle 5 ya, lalu menjembatani dua sub ini, dan ini menjadi peluang bisnis yang menarik. Iki ilmune sampean dudukno arek-arek Mas. Oke. Kok iso duwe ide yang luar biasa bagi semua orang pasti. Jadi awalnya itu Mas, apa jenenge kenapa bisa muncul ide seperti itu? Kita di perusahaan yang ini ya, yang payment gateway itu sebelumnya kan ada banyak perusahaannya. Jadi kita grup company. Nah, di dalam itu ketika satu perusahaan bertransaksi dengan yang lain ataupun dengan pihak eksternal third party-nya, itu kita banyak menggunakan jasa
jasa lain gitu lah ya. Nah daripada seperti itu, kenapa nggak kita bikin sendiri? Kita bikin sendiri sebagai penyimpatannya itu ya, untuk middleman-nya itu. Akhirnya setelah kita bikin sendiri sudah berjalan di internal grup perusahaan kita, baru kita publish untuk halayak ramai lah ya gitu. Cuman untuk market kita sendiri masih fokusnya lebih ke B2B dulu, belum ke B2C. B2B itu berarti perusahaan ke perusahaan gitu sih. Nah, karena kan yang lebih banyak butuh biasanya marketnya seperti itu. Kalau untuk market retail sendiri sebenarnya kita fokus ke PPOB. PPOB itu kayak pembayaran pulsa, pembayaran PDAM dan lain-lain. Cuman itu masih kita godok lah untuk itunya gitu sih. Tapi itu kan juga sudah banyak Mas ya? Iya, sudah banyak. Model. Kita nanti spesifiknya mengarah ke daerah-daerah tertentu. Jadi mungkin kalau Malang kan ini kayak kita bisa bilang kayak apa ya? Second city kan ya otomatis orang udah lebih aware ya gitu ya. Mungkin kita ke third city atau mungkin yang lainnya gitu sih. Deso lah ya, deso. Iya. Oh iya. Mungkin karena saya melihatnya itu di kota Malang ya. Bahkan ketika saya di Jakarta, mungkin di ibu kota, mungkin ini menjadi sudah sangat ini Mas ya. Satu kebutuhan ya. Iya. Tapi ketika kita justru balik ke kabupaten misalnya, sing rada modernnya masih ya kota yang baru-baru memulai ingin banyak mencoba hal itu menjadi sesuatu yang keren ya, menarik ya. Ya Mas. Kon sampun mikir apa sampean? Tak kono Mas Arya apa sampean? Sik tak golek list pertanyaan. Iki ono list asline tapi aku mau ngawur. Nah. Apa? Jadi kalau cerita awal mulanya tadi, iki kan jurusannya sampean kan berarti sesuai Mas ya. S1 S2 memang di bidang ini mungkin. Tadi tidak melenceng maksudnya. Iya. Ya enggak. Gak melenceng kayak aku loh Mas. Jurusanku iki jurusan apa? Tapi ben-benan misalnya ngono kan melenceng. Tapi Mas Arya katanya sudah sejak dari awal mungkin menggeluti iki Mas. Iya sih Mas. Nah, ini sih menarik. Ya. Angel apa gak sih Mas? Gak pengenan. Benar arek iki lho maksudnya. Angel sih enggak sih Mas ya. Oh, sampai enggak lek ngomong wong liya. Tapi mungkin angel itu karo ilmunya enggak ada Mas. Iya. Nek ilmunya ono pasti gampang mungkin. Iya. Berarti Mas Arya ini katakanlah ilmunya wis ono lah. Berarti untuk memulai ambil peluang di situ apa Mas? Menurut sampean tips atau apa? Kan enggak kabeh wong Mas berani mengambil satu keputusan untuk jadi orang yang berani berusaha membuat usaha di bidang yang seperti Mas Arya lakukan. Iya, ya yang pertama sih menurutku sih Mas ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu target market kita siapa. Target market ini mereka mampu nggak beli produk kita atau memang produk kita itu hadir cuman sebagai pelengkap bukan solusi gitu. Terus yang kedua setelah itu ya kita validasi dengan produknya kita sendiri. Validasinya itu ya kita luncurin tapi nggak usah dengan full versi lah ya. Jadi versi paling basic. Kalau memang itu diterima dan berjalan bagus ya berarti kita bisa lanjutkan ke next step-nya. Ngono sih Mas. Butuh berapa waktu? Kalau waktu sih relatif sih Mas. Kalau yang ini kemarin tuh kita validasinya agak lama ya, ke 6 bulan karena memang ini ya kalau ke perusahaan kan lebih sulit ya daripada ke retail ya marketnya sih gitu sih. 6 bulan iki suwe Mas. Cara mangan iki saulan entek piro ngono. Iya. Dikali 6 bulan berarti artinya kan untuk menjalankan ini, untuk membuat sesuatu yang lebih keren ini kan kita harus persiapkan dengan baik. Nggak mungkin pada akhirnya nanti kita terus nggak mangan gara-gara mendirikan usaha ini kan juga lucu. Berarti kan bagi pemula ya apa ya? Oh jadi strateginya biar dapur tetap ngebul ya Mas ya. Kalau sing iki kemarin kita strateginya kita cari rekanan yang memang mereka itu sudah mau membutuhkan solusi kita. Nah, jadi kita dapat investment di awal seperti itu. Nah, terus dapat tahap kedua karena sudah berjalan, kita sudah ada transaksi, baru kita cari investor. Gitu sih. Kemarin strateginya gitu sih, Mas. Nah, mungkin kalau
Kalau yang produk B seperti itu. Tapi kalau untuk yang saya cerita yang apa namanya itu yang soal yang software house ya kan, karena kebetulan sempat di software house yang di Auto Indonesia kita mainnya project base. Jadi project base itu kita bikin proposal, kita bisa ngerjain ini nih, kita ke klien gitu. Makanya dari mana ya, kita ambil dari uang muka yang dibayarkan ke kita dulu. Jadi itu benar-benar harus dihitung dengan pas ya. Ojo sampai awal iso mangan, tengah-tengah nggak iso mangan. Nah, itu kan bahaya ya. Ya ini yang sulit mungkin bagi para startup itu yang akan mencoba sesuatu ya. Jangan-jangan malah gak mangan. Kok ya apa nang tengah-tengah. Terus ya banyak yang dipikirkan. Tapi saya yakin apa yang disampaikan Mas Arya ini jadi satu solusi yang ya apa duit strategi lah. Kita kalau mau berkembang pasti ya harus bekerja keras. Saya kira perjuangan untuk 6 bulan itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau gampang-gampangan jadi pegawai, Mas ya, gak mikir. Tapi kalau ingin berkembang, nah ini kan bedanya di situ. Ingin maju, ingin besar, ingin sesuatu yang jauh lebih bisa kita raih, yang lebih gede lah. Itu kan tentu perjuangan saya kira. Ya Mas Donis. Saman kok turu nek saman meneng ro. Saman takon. Iya. Apa iki? Ojo ngrepek aku iki, aku ngawur. Iki cerita nabi-nabi nang kene iki. Nabi Ngawur. Adam, nabi anu. Jadi Gila. gini ya, apa po? Iki lho, motivasi ini iki Mas Arya iki apa? Iya, Kok sampai mungkin- berani menjadi entrepreneur? Sing tak Jadi- tebak pegawai enak, Mas. Nah, ya Ngono lho. iku. Kan ono pegawai bank, pegawai anu. Pegawai disco pindah. Enggak, Mas Arya. Oh, Mas Arya. Lapo dadi Iya. pengusaha iki Mungkin soro-soro dipek dhewe ini. motivasinya Mas Arya sebagai pelaku usaha itu apa sih gitu kan. Terus itu tadi Masnya ini ngomong-ngomong ternyata alamatnya Masnya itu di Malang Kota mana gitu. Malang Kota, Mas. Detailnya di mana? Lek KTP nang Papa Kuning, Mas. Oh, di Cuman Papa Kuning. apa jenenge lek omah di daerah Tunggul Bulung sana. Oh, tonggoku lah Tunggul Bulung. Ada sama nih tonggo ya karo. Duh, kok anu ngobrol Pak. Iya wes lah. Enggak takjil. Motivasinya gimana? Lek motivasi dulu kan memang sempat kerja jadi salah satu bank BUMN ya di Jakarta ya Mas ya. Itu rasanya ya apa namanya nih, wah ini di Jakarta kok hidupnya gini-gini amat ya gitu. Maksudnya gini amat ya. Gini-gini amat. Dari pagi sampai pagi lagi. Kadang sering nginep kantor ya. Sering nginep kantor terus kalau lihat teman-teman yang waktu itu kan masih jomblo ya, lihat teman-teman yang udah punya anak punya istri itu ya ketemu itu bahkan bisa jadi nggak ketemu kalau di weekdays ya, baru bisa ketemu weekend gitu. Dan dari situ wah sini ya apa caranya ini bisa hidup yang apa work life balance lah gitu. Nah terus lagian kalau kita kerja di Jakarta jauh dari orang tua di Malang ya, terus duit yang dihasilkan itu sebenarnya buat siapa gitu sih. Akhirnya dari situ apa namanya nih memberanikan diri untuk resign, balik ke Malang, merintis usaha di Malang gitu sih. Jadi sebenarnya niatnya ya biar bisa dekat sama orang tua. Maksudnya kalau kita lihat siklus hidup yang di sana ya Jakarta kan lulus kuliah kerja di Jakarta terus sibuk kayak gitu kita baru ketemu orang tua ya kasarannya ketika setahun sekali atau ketika ya sorry itu sih ketika orang tua meninggal. Nah itu kan suatu hal yang apa ya, terus kapan balas budiku gitu ya gitu. Akhirnya ya itu jadi motivasi utama sih gitu sih. Berarti awal mula usaha ini sudah punya ini ya, keluarga ya? Orang tua? Enggak, maksudnya istri, belum, anak, belum. belum. Oh, berarti Belum. tanggungannya sih. Sampeyan takoni saiki wis berkeluarga apa urung? Saiki wis. Oh, wes. Piro umur piro? Kakak ini menarik Mas. Aku setuju Mas. Anu rek, kanan iki kon setelah nek Malang iki apa-apa nek jariku ya. Yo tentrem ayem gemari palo jinawi. Waduh. Walaupun gak duwe sawah, tapi sawahe Mas Arya iki nek saya Mas Arya ini mungkin IT ya teknologi. Nek sawahku mungkin alat musik atau panggung seperti itu. Alatnya sampean mungkin kantor dan sebagainya. Tapi Bolpen. saya setuju kalau di Malang itu kita bisa hidup yang lebih baik daripada kota sebelah yang katanya wah sini gak nang kono iku gak keren gak wis gak keren gak patek kan yang penting ayem uripe. Koncoku akeh Mas. Iki serius. Apa meneh sing nang TV-TV.
Lapo kon balik nang omah? Aku kate golek apa, Mas? Aku mosok sampean ngongkon kerja. Engko bengi mulai terus turu, esuk mikir kerja. Aku gak ono waktu ngopi, ngobrol, sharing. Bener iku, Mas. Apa ya? Menambah wawasan anu gak ono. Sing dipikir wis ngono tok, Mas. Terus engko bayaran iki ya sakjane sih nyucuk-nyucuk gak nyucuk. Tapi nek dibualekno maneh bayangno urip nang Malang ku yo sakjane gaji gak segitunya, tapi yo akhirnya kini iso lapo-lapo iki Mas. Sebenarnya yang dari tak kutip adalah bisa ngapa-ngapain ini kan yang perlu kita ini ya apa jenenge penting banget lah untuk menambah progres kita itu kita nggak metenteng di satu hal yang mungkin itu saja melulu yang nggak tahu progresnya seperti apa ini. Barangkali mungkin podo alasannya karena Mas Arya. Berarti kantor juga sekarang di Malang, Mas? Di Malang ada, gitu. Di Jakarta ada, Di Jakarta. di Surabaya ada. Tapi Mas Arya Tapi saya memilih di Malang. Stay-nya juga di Malang. Yo iki Mas, Malang Gurbek iki ya iki. Semoga teman-teman terinspirasi apa yang disampaikan Mas Arya ya. Ya kita membangun bareng-bareng lah apa yang ada di Malang dan teman-teman sektor kreatif yang sudah berusaha dan memulai melakukan sesuatu di Malang. Tak pikir gak usah pesimis. Ya selama tidak berhenti dan terus melakukan sesuatu pasti ya, ujungnya akan ketemu seperti itu. Pokoknya paculun. Ya, oke Mas Arya, ini pertanyaan selanjutnya. Berarti iki ngomongno sing anu Mas ya, sing startup ya, sing ini. Kan sekarang yang lagi jalan ini Mas ya. Flow ID. Yang Flow ID jalan, cuman Flow ID ini ke software house. Kalau untuk yang startup belum ada di LinkedIn, itu kan dari LinkedIn ya. Namanya yang payment gateway itu tadi sih. yang payment gateway. Iya. Misalnya salah siji. Sing payment gateway ini sampean sudah menyentuh ke mana Mas? Maksudnya target distribusinya itu sing wis sampean lakono nang ndi? Kalau target distribusinya marketnya maksudnya Mas ya. Kita masih internal group, baru yang kemarin di Jakarta kita develop itu kan lebih ke company group. Nah, kita bikin yang di Malang ini yang nanti mau kita mass roll out ke publik sih Mas. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuman yang di Malang ini kantornya beroperasi baru bulan Juni. Karena sekarang masih proses ini hiring sama kita transfer knowledge dari yang tim Jakarta gitu sih. Pencapaian yang paling keren Mas Arya di bidang IT, startup dan sebagainya dalam kurun waktu berapa tahun berarti Mas? Mulai tahun berapa? 2000-an Mas? 2013 sampai 2021. Berapa tahun Mas? Yes, pokoknya akhir tahun ini. 8 tahunan. Prestasi yang paling membanggakan Mas, segi ada semangat untuk bisa ya wis anjene iki aku. Misalnya itu kapan? Kalau prestasi yang paling membanggakan sih Mas, tak iling-iling ya Mas ya. Kakek Oh ya biasa ya Mas ya. Kakek soalnya aku males moco iki yo. Aku kakek. Yang paling membanggakan itu berarti sing nggarai pecut iki apa? Ya Memacu. Oh iki Mas. Jadi 2013 itu kan timku cuman 2 orang. Terus 2018 timku bisa sampai 50 wong. Nah, dari tim sing lawas iku sing yang dulunya cuma 2 orang itu, mereka itu makan siang nggak pernah makan siang karena ngirit duitnya. Nah, menarik kok. Terus di 2018 2019 itu orang-orang itu wis mereka iso tuku motor, tuku iki. Nah, sebenarnya iku sing gare mecut wah iki kudu iso luweh menyejahterakan mereka maneh. Sebenarnya ngono sih. Motivasine. Tapi sampean kan tahu kerja nang bank. Tahun berapa Mas? 2011 Mas, 2013. Rong tahun. Iya, 2 tahun. Sampean kan asisten manajer. Kan bayarannya gede Mas. PT Bank. Iya. Luar biasa loh, keren loh. Lah apa sampean metu-metu iku? Iya, ya itu tadi Mas. Apa sing tak
kira iki mau bener ya? Bener Mas itu Mas. Tapi ini resiko loh Mas. Iya resiko Mas. Ini nggak semua orang bisa mengambil resiko ini. Iya. Bayang lo aku wis enak wis apa ya cukup lah. Saulan iki cara gawe mangan, ngurupi anak bojo, gawe apa ya gawe operasional dan apa nyelei misalnya. Itu kan kalau saya keluar dan mengambil resiko yang jauh lebih besar, itu kan mikirin atau suwe. Apa yang paling membuat Mas Arya itu jadi menetapkan aku harus memiliki bisnis sendiri dan jalan sendiri, tidak kerja di perusahaan kan? Ya mikirnya memang pas itu cukup suwe sih Mas, setahunan mikir resikonya dan ininya, cuman balik lagi aku sik dhewean sik jomblo. Heeh, saeleleke ya wis balik omah wong tuwa. Jadi resikonya termitigasi lah Mas gitu sih. Nah, motivasinya ya gimana caranya kita bisa work life balance, duit sing cukup, ya mau nggak mau harus terjun ke bisnis sih. Siap. Berarti ini ya, aku sok nyimpulno misalnya gini. Ojo-ojo sampean wis duwe strategi. Jadi aku tak kerja nang perusahaan sih, ngumpulno duit, aku tak metu, tak usaha dhewe. Apa ngono? Enggak Mas. Enggak juga. Lah iki. Tapi berarti ngene, nek gak iki aku malah gregeten mangkel iki. Atau sampean keluar terus mau pengen punya usaha itu sampean sudah punya uang yang cukup? Enggak. Jadi duit sing teko Wong tuane masuke. Iya, sudah. Nah, jadi duit sing teko iku apa jenenge mari resign iku duit tabungan tak gawe seneng-seneng dhisik Mas. Lho. Kayak liburan. Ya. Nah, pengen stres. Heeh. Sama Balik nang Malang. Iya, balik nang Malang terus Ngontaki kanca-kanca, ayo apa sing iso tak garap. Nah, gitu. Nah, dari situ baru mulai berjalan gitu sih Mas. itu berarti anu ya. Ya isek ya aku mau apa ya bisa memahami atau bisa ngerasaan lah. Ini yang bagi teman-teman ya sekarang. Tapi kalau zaman era sekarang itu kayaknya teman-teman lebih berani daripada orang-orang dulu ya. Mikirnya kan dulu kan pegawai. Apa meneh? Sorry ya, aku nyinggung sampean. Engko aku sampean musuhi. Langsung tak sodok wong mburi. Ngomong arek nom-nom saiki lho, sing senengane dadi YouTuber iki lho. Apa ya? Memang beda zaman. Jadi dulu itu kan kalau doktrin orang tua itu kan harus jadi pegawai. Tapi sekarang justru banyak yang membebaskan bahwa arek-arek itu iso dadi apa wae. Tapi bekal yang seperti Mas Arya ini aku nggak yakin semua orang punya mapan di bidang Jiwa entertainment. pemikiran atau apa ya mindsetnya ini sudah mapan, ini yang penting rek. Kon gak apa-apa pengen dadi sembarang kalir, ojo-ojo kon dadi-dadian, maksudnya kayak tas ngelakoni bosen pindah, tapi tidak punya konsep berpikir yang matang. Nah, saya bisa menangkap apa yang menjadikan Mas Arya seperti sekarang hari ini adalah itu tadi, ada konsep berpikir atau mindset yang cukup mapan, dan ini yang menjadikan perlu jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton kita hari ini ya. Oke. Sampean tonggo-tonggo sampean kan ini Mas. Oh iya, tunggu-tunggu kanane kabeh Mas. Tak lewat toa. Iya. Toa masjid. Timbang dilarang anu apa jenenge ngaji suarane arek-arek wis gak. Iku. Pertanyaan selanjutnya iki ngerpek soalnya gak ngerpek gak apal. Sampean apa duwe harapan Mas gawe arek-arek nom saiki? Misalnya adik kelas sampean lah, atau lihat tonggo-tonggo sampean sing mengarah ke usaha atau bidang yang mungkin sejalan dengan Mas Arya, itu apa kedepannya harapan di buat generasi sekarang itu seperti apa Mas? Harapannya mungkin iki sih Mas, kalau kita ini banyak ngobrol sama teman-teman yang masih lebih muda, lebih ini ya masih banyak juga yang mereka itu takut-takut untuk terjun ke dunia entrepreneur ataupun ini ya kayak jadi YouTuber. Itu lebih berani tuh orang-orang yang ya di kota besar ya daripada di kota ini. Padahal kalau kita lihat opportunity-nya itu sebenarnya sama aja gitu, tergantung kita pinter-pinternya aja sih melihat peluang. Terus kalau ngomongin masalah entrepreneur, modal uang itu nggak jadi masalah, tapi yang paling penting itu modal kepercayaan. Selama memang kita bisa dipercaya,
kita amanah ya jalan itu pasti ada gitu. Minimal kene iso ngutang nang kanca minimal itu. Iku mau kate tak jawab ya aku, Bro. Modal uang gak penting, memang percaya. Percaya, Bro, utang, Bro. Iya, percaya, jujur lah apa ini bertanggung jawab. Iya. Berarti nek menurut Mas Arya iki nang Malang iki kira-kira arek-arek iki wis akeh apa enggak, Mas? Sing berani yang bergelut di startup lah. Iku nek levele Malang terus sama bandingno dengan kota sebelah apa kota lain yang Malang ki apa kira-kira? Kalau yang untuk produk base sendiri masih jarang banget sih Mas. Gitu karena memang apa namanya kemarin sempat ngobrol sama Fikar juga karena memang biasanya sih ada hal yang kurang matang. Jadi kalau kita ngomongin startup kan banyak kan mikirnya kan startup itu pasti produk IT dan lebih condong ngomongin fitur daripada ngomongin bisnisnya. Nah, biasanya lemahnya itu di sisi bisnisnya. Padahal kalau di sana di Jakarta justru orang-orang yang startup yang sukses itu yang memang mereka punya background bisnis yang Berangkatnya dari bisnis. Iya, jadi bukan berangkat dari background IT yang kuat itu jarang banget sih gitu sih. Tapi ini memang jadi kelemahan di banyak sektor juga. Iya. Apa ya kira-kira Mas ya? Jadi ketika kita itu memang fokus di IT lalu muncul di entrepreneur atau startup dan pada akhirnya kita harus mempelajari bisnis, apakah memang jalan pintasnya kita harus kolaborasi? Memang harus kolaborasi sih Mas. Kolaborasi ya. Jadi kalau startup kan biasanya karena itu produk kita kebanyakan kita merasa itu anak kita. Jadinya kalau ketika ada orang lain masuk atau investor masuk, kita resisten. Padahal kan harusnya ya kita lihat nih apa yang bisa kita kolaborasikan, apa benefitnya, apa resikonya. Nah dari situ harusnya diambil hasilnya lah gitu sih Mas. Soalnya itu terjadi pada teman saya dan cukup keren loh, sudah lumayan. Mungkin kalau dia sudah diundang di Hitam Putih kan berarti oke ya. Mungkin pernah tahu jadi ada aplikasi yang tinggal pencet guru datang ke rumah mau butuh apa saja untuk anaknya sampean misalnya itu langsung datang ke rumah. Tapi ya karena tidak ada kesiapan di bisnis yang matang itu jadi manajemennya berarti Mas. Iya Mas, Manajemen bisnis. Manajemen bisnisnya. Kita orang ini kan bisa di ahli bidang yang mungkin kita pelajari ya. Tapi kalau sudah berbisnis kan ada pelajaran atau ada ilmu yang berbeda. Enggak syukur moro dadi iso. Enggak juga. Iki anjene rek. Angel iki. Oke, teman-teman, Mas sampean pengen tak apa? Nama saya. Mungkin gini. Ini kan dunia digital gitu Mas ya. Jadi tenaga kerjanya sekarang total berapa ya? Kalau yang yang payment gateway itu sekitar 30-an, tapi kebanyakan Jakarta. Untuk yang Malang sendiri masih ada sekitar berapa ya? 5-an itu. Kalau untuk yang flow sendiri ada sekitar 15 gitu. Total sekarang lebih ya 45 lah. Iya. Itu jam kerjanya itu gimana kalau saya kan kalau kantoran kan pasti jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Kalau di dunia ini gimana? Kalau jam kerjanya bisa malam atau gimana? 26 jam. 20. Tak tambahin 2 jam. Soalnya kadang nek kepepet ya garapan Mas. Gak turu ora. Iya, gimana? Kalau di IT kan nggak semua nggak semua pegang yang harus 24 jam itu biasanya infrastruktur ya, kayak ngawasin server dan lain-lain. Itu kita ada shift-shiftan, ada 3 shift. Terus kalau untuk yang software yang kita project base, jam kerjanya jam kerja normal, jam 8 sampai jam 5 gitu sih. Gitu. Ngono Mas. Jadi nggak jauh beda nggak jauh beda lah. Manusia masih punya takaran dan ukuran untuk bekerja. Sampai jare 26 jam. Iku nek kepepet garapan akeh. Kepepet Mas. Lah sing loro jek tekan ndi? Yo iku mau sakjane wis deadline wis mau tapi gurung mari. Ayo lanjut. Oke, arek teko kate buku gitu.
Apa harapannya Mas Arya untuk bisnis-bisnis yang dijalankan ini ke depannya seperti apa Mas? Kira-kira yo sampean tuh harapannya seperti apa di bidang yang sudah sampean bangun ini? Iya, kalau harapannya sebenarnya lebih gimana caranya kita bisa lebih banyak ngerekrut anak Malang untuk masuk, karena memang apa namanya ya kita pengen berdayakan teman-teman di Malang, makanya dari Jakarta kita pindah ke Malang kan tujuannya untuk itu sih, sebenarnya seperti itu. Tapi posisi ini ono gak sih Mas arek-arek iki mesti bicara Jakarta Malang misal. Kita pengen berdayakan anak-anak Jakarta, soalnya ngomongin anak Jakarta. Karena ono arek misalnya. Tapi kalau Mas Arya bilang kita pengen berdayakan anak-anak Malang. Sakjane menurut Mas Arya ono enggak arek-arek sing wis siap secara yo siap-siap banget sing sama ngomong-ngomong kan gak ono jane, tapi bakal misal. Iya, nah itu memang susah. Kemarin kita coba hiring, coba buka lowongan, yang banyak tembus lolos ke kita itu malah anak-anak Malang yang sudah kerja di Jakarta dan di intinya di luar kota Malang, tapi pengen balik ke Malang. Nah itu. Nah kalau dari anak-anak Malangnya sendiri yang dari apa namanya lulusan-lulusan yang fresh graduate itu masih banyak yang belum sesuai standar kita. Makanya ya gimana caranya bisa ada apa ya semacam akademi atau kursus atau apa yang menjembatani teman-teman mahasiswa yang udah lulus itu biar siap kerja gitu lah sebenarnya sih. Aku gemes lagi Mas. Iki kita cari benang merahnya. Sakjane apa sih Mas? Sing garai arek-arek iki lulus iki gandang entos kerja iki nang ndi Mas? Iki penting rek gregetan sesuai. Ini banyak dialami di semua perusahaan soalnya. Apa yang paling urgent kira-kira? Kalau paling ini ya apa namanya dari kuliahnya sendiri mungkin belum diajarkan yang pas, tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua dari anaknya sendiri tidak mau belajar di luar apa yang diajarkan di kuliahan. Karena sempat nemu satu dari sekian orang itu yang ya apa namanya itu kampusnya nggak bagus nggak ini, tapi dia bisa skillnya cukup oke banget. Ternyata dia banyak main komunitas, banyak sering main di luar lah gitu sih. Iya. Anu rek, kuliah iki mungkin dari 100% hanya sepersekiannya. Mungkin bisa jadi 30% kamu akan mengambil peran penting bahwa kuliah itu dalam hidupmu adalah penting. Tapi di luar itu, kamu akan banyak dituntut melakukan banyak hal di luar ya kan Mas ya? Iya. Lingkungan itu yang akan membentuk bagaimana kamu nanti akan besar di dunia kerja atau dunia usaha seperti itu. Lah kalau kamu atau awakmu iki bulet nang jero kampus, nggak dapat apa-apa karena di kampus itu hanya belajar teori bagaimana kehidupan ini diteorikan, tapi untuk menjalani kehidupan itu sendiri kan kudu dilakoni Mas ya. Dilakoni rek. Aku biyen waduh mulai aku biyen kok tuwe aku mulai. Jajal cerita piye? Ini yang enggak di kemarin bulan lalu itu trending banget di Twitter sing berkaitan dengan ini. Apa ya? Pertama tweetnya itu. Saya jadi takut lulus karena membaca ini. Membaca ini itu hampir semua perusahaan tidak menerima mahasiswa fresh graduate yang melamar pekerjaan karena tidak punya kesiapan. Oh meneh attitude itu Mas. Buruk attitude-nya itu. Contoh. Lah kon kerja iya nek iso. Lah nek gak iso gaji wis njaluk sing kan gede. Lah pikirmu perusahaan bapakmu. Wis talah kerja iso apa jare bos e. Sing penting apa yang kamu dapatkan dari pengalaman kamu itu harus diterapkan dengan baik dan diservis dengan baik apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu di perusahaanmu. Kalau ada pertanyaan dalam surat lamaran kan gini ya. Misalnya Mas Arya ini rekrut pegawai, mencari asisten manajer. Sampai daftar. Aku sudah daftar. Itu ini saya sampaikan ke konco-koncoku Mas. Ini aja nih pertanyaan yang mematikan itu kan yang hanya satu tuh. Dan harus dipelajari karo arek-arek. Yakinkan saya, jika saya menerima kamu, perusahaan saya jadi besar, maju dan sukses. Kan ngono tok. Ya apa carane awake dhewe yakinkan? Mosok gaji sing gede kok sampean tak bantu kan ya gak. Itu. Bener Mas ya? Iya. Kira-kira
apa sing dari usaha Mas Arya, bisnis yang dijalankan oleh Mas Arya berkaitan dengan apa prospek kedepannya itu, pertanyaannya ini lanjutan dari tadi ya, harapan ke depan untuk bisnis ini sendiri, bisnisnya itu apa? Bisnisnya, kalau dari bisnisnya sendiri, kalau untuk yang payment gateway pastinya kita pengen bisa segera launching untuk yang retail ya, dan kita bisa nyaingin Mitrans dan Zendit di segmen-segmen tertentu, karena itu kan sudah pemain besar ya. Kalau untuk yang software house sendiri ya pengennya sih proyeknya tambah banyak tentunya sih Mas. Proyeknya tambah banyak, proyek software tambah, kayaknya tambah akeh Mas. Proyek tambah ke tambah makmur. Lho ya iku sih digoleki Mas, jelas iku. Makanya Mas Arya menuntut kok perusahaan ini kan gak iso menentukan nasibnya sendiri. Iki iso menentukan nasibnya sendiri. Karek delok kekuatannya sak piro, tenagane iki nutut apa gak. Kalau di perusahaan kan enggak. Kalau saya yakin Mas, kalau kedepannya itu kan bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Mas Arya di awal tadi, bahwa ya oke lah 2021 ini sebagai satu puncak bagaimana kita berbuat banyak hal. Tapi kedepannya kalau kita siap, saya kira siap di tahun ini, saya kira kedepannya kita bisa bersaing dengan teman-teman lain untuk sektor-sektor yang kita bahas hari ini. Oke, itu kita masih punya waktu berapa puluh jam? Loh, ini mari berarti. Ya mari. Seneng sampean. Wo, guyu kok. Apa Mas Arya? Closing statement wis. Apa sing sampean pengen sampai nang iki ditonton wong sak Malang ra ya, Mas? Tokno kabeh Mas. Kira-kira di bidangi sampean sing sampean isih sempat gatel nang pikiran pengen disampaikno gawe arek marang lah, terutama seperti itu, supaya apa sing sampean upayakan hari ini itu juga tertransfer ke teman-teman juga. Silakan. Waduh. Ininya gini, buat teman-teman yang iki ya, apa jenenge sing di Malang ya. Gimana caranya? Gimana caranya kalian pede, tetap semangat, tetap harus berjuang. Kalau teman-teman mahasiswa yang baru lulus atau teman-teman SMP yang baru lulus, Jakarta itu bukan cuman opsi utama untuk mencari pekerjaan yang layak ataupun gaji yang layak gitu ya. Kalian di Malang bisa dapetin itu semua, tapi ya balik lagi itu tergantung skill kalian dan attitude kalian. Mungkin sedikit cerita, banyak teman-teman saya yang yang mereka kerjanya di Malang, tapi sebenarnya mereka kerja di perusahaan Australia, perusahaan Singapura. Mereka istilahnya kerja remote lah kalau di IT ya kita bilang ya, programmer ya. Dan gajinya ya dolar ya gitu biasa. ya. Jadi intinya sih itu kenapa begitu dengan kalian mengalirkan dolar ke Kota Malang, otomatis kan kalian bisa menaikkan perekonomian Kota Malang ya gitu ya. Ya tentunya kalau duit kalian banyak jangan disimpan aja ya di spending ya gitu ya. Ya, didistribusikan. Didistribusikan itu sih. Mungkin itu aja sih Mas. Ayo Mas, sampean closing dari Mas ya, Mas Arya, ada statement yang menarik menurut sampean? Pas sih sudah Mas. Pas. Wo, pas itu. Ina. Oke, Mas Donis ini partner yang luar biasa. Partner yang menyejukkan hati dan saya setuju Mas Arya. Apa yang disampaikan oleh Mas Arya ini, bahwa mari kita percaya diri lah. Saya bilangnya bahwa kita itu harus memiliki kepercayaan diri yang cukup besar, bahwa hidup di Malang itu akan menjadi sesuatu yang besar dan banyak yang bisa kita lakukan. Kerja sekarang itu bukan kerja yang sifatnya secara visual atau tampak harus pergi ke kantor, tapi yang banyak dilakukan ternyata teman-teman itu, apalagi yang sudah masuk di dunia programmer, software dan sebagainya, itu mereka cukup di rumah saja dan makan hanya klik food online dan sebagainya, hidupnya sangat tentram, nyaman dan bahagia. Kenapa kita harus pergi ke luar kota yang justru belum jelas prospeknya? Kalau prospek uang mungkin bisa kita kira-kira, tapi kalau prospek hidup nyaman itu bisa jadi
seperti yang disampaikan Mas Arya dan teman-teman saya yang tadi yang saya ceritakan, ternyata tidak seenak di Kota Malang, bro. Sekandani kono urip jauh gampangnya ya angel men. Oke, waktu kita habis. Ya apa-apa, mari kita majukan Kota Malang, Malang Good Work atau Malang apa? Malang City Creative City. Malang Duh, Creative City. angel rek. Bos cap belgede sama dhewe. Ya, terima kasih Mas Arya. Salaman dhisik. Jok apa Mas Jok? Siap Mas. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih keren dan lebih menarik. Malang Good Work. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Oke.